Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar pokok pikiran bacaan. Ini adalah materi bahasa Indonesia kelas 5 SD tema 1. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Biasa juga disebut ide pokok, gagasan pokok, itu sama ya. Lalu, apa saja ciri-ciri pokok pikiran? Ciri-ciri pokok pikiran yaitu terdapat dalam kalimat utama dan hanya ada satu pokok pikiran dalam tiap paragraf. Cara menentukan pokok pikiran itu bagaimana ya? Ada 3 cara. Yang pertama yaitu bacalah tiap-tiap paragraf dengan saksama. Yang kedua, cermati kalimat utama. 3. Tentukan pikiran pokok paragraf tersebut. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat inti dalam suatu paragraf. Kalimat utama terdapat di awal, akhir, ataupun awal dan akhir paragraf. Dalam paragraf juga ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Lalu, apa saja ya ciri-ciri kalimat utama? Nah, ciri-ciri kalimat utama yang pertama yaitu harus dapat berdiri sendiri. Yang kedua, bermakna umum. 3. Kalimat utama yang biasanya di awal paragraf, biasanya terdapat kata adalah, merupakan, dan ialah. Sedangkan kalau kalimat utama itu di akhir paragraf, biasanya ditandai dengan konjungsi antar kalimat. Contohnya, oleh karena itu, dengan demikian, atau jadi. Kita ke contoh ya. Contoh 1. Ini ada bacaan. Yang harus dilakukan pertama kali adalah apa? Ya, kita harus membacanya dengan saksama. Setelah itu, setelah kita baca, apa yang harus dilakukan? Betul, kita harus menentukan atau menemukan kalimat utamanya. Masih ingat? Kalimat utama itu biasanya berada di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Nah, setelah kita baca bacaannya, kita bisa melihat ya, di kalimat paling belakang itu ada kata hal ini. Nah, berarti ada keterkaitan dengan kalimat lain. Jadi, itu jelas bukan kalimat utama, karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Lalu kita lihat kalimat pertama. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tubuh adalah bersepeda. Nah, ada kata adalah. Ini adalah salah satu ciri-ciri kalimat utama. Berarti kalimat utamanya ini ya, yang ada di paling depan. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Betul, kita harus menentukan pokok pikirannya. Dan itu lebih singkat atau lebih padat daripada kalimat utama. Di sini kita bisa menentukan pokok pikirannya yaitu bersepeda untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Contoh 2. Ini ada bacaan. Yang dilakukan pertama kali apa? Ya, kita baca dengan saksama. Setelah selesai dibaca, kita tentukan apa? Kalimat utama, betul. Kalimat utamanya, coba kita lihat kalimat paling akhir. Ada kata konjungsi.
Oleh karena itu, nah, ini tadi sudah merupakan ciri-ciri kalimat utama ya. Berarti kalimat terakhir ini adalah kalimat utama. Lalu kita lihat dulu kalimat paling depan. Apakah kalimat paling depan itu mempunyai inti yang sama dengan kalimat paling belakang? Ternyata tidak ada kaitannya atau tidak ada pokok pikiran yang sama. Berarti kalimat utamanya di paling belakang. Sudah ketemu kalimat utamanya, lalu kita harus apa? Ya, kita tentukan pokok pikirannya. Ingat, pokok pikiran lebih singkat ya daripada kalimat utama. Pokok pikiran di sini yaitu menjaga nutrisi dan menerapkan gaya hidup sehat untuk membantu pertumbuhan tulang. Sekian materi hari ini. Terima kasih.